Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Enjang Yusuf Ali Dr. MKom selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran dan rekan-rekan semuanya yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Firda Nur Fadilah dengan NIM 2205627, Denisa Andin Yunizar dengan NIM 2203672, dan Sinditia Nabila dengan NIM 2209913 yang akan memaparkan mengenai analisis dari modul ajar Ibu Cita SDN Panjingkiran 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari modul ajar ini. Setelah dianalisis, terdapat 6 poin penting yang menjadi kelebihan dari modul ajar tersebut. Yang pertama yaitu adalah struktur terorganisasi. Salah satu keunggulan utama dari modul ini terletak pada strukturnya yang terorganisasi dengan sangat baik. Struktur yang sistematis dan jelas dalam satu modul ajar merupakan fondasi penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Dengan memuat elemen-elemen kunci seperti tujuan pembelajaran, alur kegiatan, asesmen, dan refleksi. Modul ini tidak hanya menjadi panduan yang komprehensif bagi guru, tetapi juga membantu siswa menjalani proses belajar dengan lebih terarah. Yang kedua yaitu berbasis kurikulum merdeka. Modul ini dirancang dengan mengacu pada kurikulum merdeka yang secara khusus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Pendekatan ini memberikan penekanan pada nilai-nilai esensial seperti kolaborasi, kemandirian, dan berpikir kritis. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami materi pelajaran, tetapi juga untuk bekerja sama dengan teman-teman mereka, mengambil inisiatif dalam belajar, dan menganalisis informasi secara kritis. Hal ini sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Kelebihan yang ketiga yaitu adalah metode pembelajaran yang variatif. Modul ini juga mengadopsi metode pembelajaran yang variatif, termasuk teknik inquiry, diskusi, presentasi, dan pendekatan berdiferensiasi. Dengan menggunakan berbagai metode ini, modul mampu menjangkau berbagai gaya belajar siswa, baik yang visual, auditori, maupun kinestetik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi. Metode pembelajaran yang beragam ini tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih menarik, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, berpikir kreatif, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan yang keempat yaitu fokus pada pembelajaran aktif. Dalam modul ajar ini, guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang menarik, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan dinamis. Siswa diajak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seperti bermain peran dan presentasi kelompok. Partisipasi aktif dalam kegiatan ini mendorong siswa untuk tidak sekedar menjadi pendengar pasif, tetapi juga turut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Modul ini juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui kegiatan seperti pembuatan diagram atau visualisasi ide. Dalam proses ini, siswa dilatih untuk menganalisis informasi secara sistematis, merumuskan ide-ide yang relevan, serta menyajikan hasil pemikiran mereka dalam bentuk visual yang lebih jelas dan terstruktur. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran secara mendalam, tetapi juga melatih kemampuan berpikir analitis dan inovatif. Dengan keterampilan ini, siswa memiliki bekal yang sangat berharga dalam kehidupan nyata. Kelebihan yang kelima yaitu adalah asesmen yang komprehensif. Terdapat asesmen individu dan kelompok dengan berbagai format. Modul ajar ini menyediakan asesmen yang komprehensif untuk menilai perkembangan belajar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Asesmen dilakukan dalam berbagai format seperti tes tulis, unjuk kerja, dan pembuatan produk. Dengan variasi ini, guru dapat mengukur pemahaman, keterampilan, dan kreativitas siswa secara lebih menyeluruh, sehingga hasil asesmen menjadi lebih akurat dan objektif. Kelebihan yang terakhir yaitu media pendukung lengkap, menyediakan video, gambar, dan alat bantu untuk menunjang pembelajaran. Untuk menunjang proses pembelajaran, modul ajar dilengkapi dengan berbagai media pendukung yang lengkap seperti video, gambar, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Media ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik untuk visualisasi yang menarik dan kontekstual.
Selain itu, penggunaan media yang beragam membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif, serta membantu siswa yang memiliki gaya belajar berbeda untuk menyerap informasi secara optimal. Sekian kelebihan dari modul ajar ini. Untuk materi selanjutnya mengenai kekurangan dari modul ajar ini akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan kekurangan dan saran perbaikan. Yang pertama ada pemilihan media digital. Di antaranya video yang digunakan memiliki tautan ke YouTube, namun tanpa evaluasi kualitas kontennya. Sebaiknya tambahkan keterangan lebih detail tentang bagaimana video tersebut mendukung materi pembelajaran. Yang kedua ada lokasi waktu. Alokasi waktu di sini ada 70 menit. Untuk tema ini mungkin terasa singkat, mengingat banyaknya aktivitas yang direncanakan atau diskusi kelompok, permainan, dan presentasi. Pertimbangkan untuk menyederhanakan aktivitas atau memperpanjang waktu pembelajaran. Yang ketiga, ada pendekatan berdiferensiasi. Hal ini instruksi untuk siswa auditori kurang mendalam dibandingkan visual dan kinestetik. Contohnya, mendengarkan saja mungkin tidak cukup menarik. Tambahkan kegiatan seperti menciptakan narasi, rantai makanan, atau menggunakan alat bantu suara. Yang keempat, pengayaan dan remedial. Hal ini tidak dijelaskan secara detail mekanisme pelaksanaannya. Tambahkan langkah-langkah konkret seperti lembar kerja, tambahan untuk siswa, remedial atau proyek mini untuk siswa yang membutuhkan pengayaan. Yang kelima, refleksi guru dan siswa. Hal ini refleksi untuk guru hanya berupa evaluasi metode. Perlu ada penggalian lebih lanjut seperti kesulitan yang mungkin dihadapi selama pembelajaran. Lalu untuk siswa ditambahkan format seperti yang lebih variatif seperti diagram emosi atau kolom untuk siswa menyebutkan satu hal baru yang mereka pelajari. Yang terakhir ada pendalaman konsep. Hal ini penjelasan tentang fungsi tiap komponen rantai makanan bisa diperkaya. Tambahkan contoh konkret yang lebih dekat dengan lingkungan siswa seperti ekosistem sekitar sekolah. Kemudian rekomendasi pengembangan. Yang pertama, integrasi teknologi. Gunakan aplikasi seperti Canva untuk mendukung kegiatan diagram rantai makanan. Siswa dapat diajak untuk membuat poster digital menggunakan Canva yang menggambarkan rantai makanan. Mereka dapat memilih gambar hewan dan tumbuhan dari perpustakaan Canva, menambahkan teks yang menjelaskan peran masing-masing dalam rantai makanan, serta menggunakan elemen desain untuk membuat poster yang menarik. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga keterampilan desain grafis dasar. Nah, untuk siswa kinestetiknya, pertimbangkan alat permainan interaktif seperti kartu edukasi berbasis aplikasi. Contoh kartu edukasi berbasis aplikasi ini, siswa kinestetik dapat menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Quizlet untuk berpartisipasi dalam permainan kuis interaktif yang berkaitan dengan rantai makanan. Misalnya, mereka dapat bermain permainan mencocokkan gambar hewan dengan peran dalam rantai makanan atau menjawab pertanyaan tentang fakta-fakta ekosistem. Ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif, serta membantu siswa kinestetik belajar dengan cara yang lebih aktif. Lalu yang kedua ada penguatan literasi dan numerasi. Tambahkan tugas yang menekankan kemampuan membaca, misalkan analisis teks pendek tentang rantai makanan atau numerasi, menghitung energi yang berpindah dalam rantai makanan. Nah, siswa dapat diberikan teks pendek dengan penjelasan rantai makanan di ekosistem tertentu. Setelah membaca, mereka dapat diminta untuk menjawab pertanyaan yang menguji pemahaman mereka, seperti menjelaskan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan atau mendiskusikan bagaimana perubahan dalam satu komponen dapat mempengaruhi yang lain. Nah, ini akan meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman teks. Lalu yang ketiga, pendekatan kontekstual. Jika modul digunakan di SD Negeri Panyingkiran 2 bisa disesuaikan dengan ekosistem lokal, misalnya sawah atau sungai di sekitar. Nah, penting nih untuk mengaitkan materi dengan ekosistem lokal seperti sawah atau sungai. Siswa dapat melakukan observasi langsung di lingkungan sekitar mereka, mengidentifikasi makhluk hidup yang ada, dan mendiskusikan peran mereka dalam rantai makanan lokal. Misalnya mereka dapat
mengamati bagaimana padi sebagai produsen berinteraksi dengan hama sebagai konsumen dan burung sebagai konsumen tingkat atas. Lalu yang terakhir, pemahaman lingkungan. Berikan diskusi lanjutan seperti dampak aktivitas manusia terhadap rantai makanan untuk memperluas wawasan siswa tentang ekosistem. Nah, setelah memahami rantai makanan, siswa dapat diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana aktivitas manusia seperti pertanian, penebangan hutan, atau pencemaran dapat mempengaruhi ekosistem dan rantai makanan. Diskusi ini dapat mencakup contoh nyata dari lingkungan sekitar mereka, seperti dampak penggunaan pestisida pada populasi serangga. Nah, jadi secara keseluruhan, modul ini sudah sangat baik sebagai panduan pengajaran. Namun, penyempurnaan pada aspek teknis dan aktivitas pembelajaran dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Mungkin itu dia analisis dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.